Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Dayang Desti Damayanti sebagai moderator, beserta rekan-rekan saya, Muhammad Fidi Rahman, Okta Maulana, dan Syahira. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan cara menginstal Linux dengan distro Kali Linux. Alat yang digunakan dalam menginstal Kali Linux yaitu PC atau laptop, dan bahan yang digunakan yaitu VirtualBox dan ISO Kali Linux. Sebelum memulai instalasi Kali Linux, kita akan melakukan setting pada VirtualBox terlebih dahulu, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta Maulana. Dalam melakukan setting pada VirtualBox itu dengan membuat mesin VirtualBox itu sendiri. Pertama dengan mengeklik new, kemudian memasukkan nama. Sebagai contoh di sini saya memasukkan nama kelompok 5. Kemudian type-nya di sini saya menggunakan Linux. Lalu versinya di sini saya menggunakan Other Linux 64 bit. Kemudian next. Ukuran RAM di sini saya menggunakan 2 GB. Lalu next. Lalu hard disk ini kita buat hard disk create. Lalu tipe hard disknya di sini saya menggunakan VDI. Kemudian next. Lalu hard disknya di sini saya alokasi secara dinamik. Kemudian next. Untuk ukuran hard disk di sini saya menggunakan sekitar 50 GB. Kemudian create. Nah, setelah itu kita akan ke setting, terus ke penyimpanan. Kita isi file ISO di sini dengan ISO yang telah kita download tadi, yaitu ISO Kali Linux. Lalu kita OK, kemudian kita start. Langkah awal dalam menginstal Kali Linux yaitu pemilihan bahasa, keyboard, boot menu, dan waktu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fidi Rahman. Tahap menginstal Linux di komputer. Waktu mau memilih boot menu, pilih grafik install. Setelah itu akan ada pilihan bahasa, pilih yang bahasa Inggris. Dan untuk lokasinya, jika berada di Indonesia pilihlah other atau lainnya. Terus pilih benua Asia. Jika sudah memilih benua Asia, terus pilihlah negara Indonesia. Akan ada pilihan waktu negara, pilih yang US atau United States. Terus akan ada pilihan bahasa keyboard, pilih yang default yaitu bahasa Inggris. Isi hostname-nya sesuai dengan alamat gateway dan isi domainnya dengan diakhiri kalimat .com masing-masing. Terus akan ada disuruh mengisi username dan password untuk login. Terus akan ada waktu region pilih di Kalimantan. Kemudian untuk pembagian partisi hard disk akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta Maulana. Untuk pembagian partisi hard disk saya atur secara default, yaitu guided use entire disk, lalu continue, lalu tetap continue lagi. Nah, di sini saya all file in one partition, continue, lalu finish. While getting to disk, kita yeskan aja, lalu continue. Setelah pembagian partisi hard disk, lalu tunggu sampai proses instalasi Kali Linux selesai. Setelah proses instalasi Kali Linux selesai, langkah selanjutnya yaitu memasukkan 10 perintah dasar Kali Linux yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahira. Pertama, PWD. Ketika Anda ingin membuat, melihat, ataupun menghapus file, Anda tentunya perlu memastikan terlebih dahulu kalau Anda sudah berada di direktori yang tepat, bukan? Nah, PWD atau Print Working Directory akan memberikan informasi mengenai direktori aktif yang sedang Anda akses. Hasil dari command adalah seperti home, username.
Kedua, CD. Jika direktori yang Anda akses saat itu ternyata belum tepat, Anda bisa memanfaatkan perintah CD change directory untuk mengubah ataupun membuka direktori tertentu. Contohnya, Anda sedang berada di direktori home dan ingin mengakses folder downloads. Nah, Anda hanya perlu menulis perintah CD downloads. Ketiga, mkdir. Perintah mkdir makes directory berfungsi untuk membuat folder atau direktori baru. Untuk menambah direktori movies, misalnya Anda bisa menulis mkdir movies. Keempat, rmdir. Jika Anda ingin menghapus direktori, Anda bisa menggunakan perintah rmdir. Namun perlu diketahui, perintah ini hanya bisa menghapus direktori yang masih kosong. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menulis rmr untuk mendapatkan fungsi yang sama seperti rmdir. Namun harus diingat, Anda perlu berhati-hati dalam menggunakan rmr. Pastikan Anda telah menuliskan nama folder ataupun file setelah perintah rmr, contohnya seperti rmr movies ataupun action. Jika Anda lupa mencantumkan nama folder ataupun file tersebut, maka yang terjadi adalah Anda akan menghapus seluruh direktori pada server. Kelima, cat. Sebagaimana namanya, perintah cat atau concatenate berfungsi untuk membuat file baru, contohnya cat and new file. Keenam, is. Bagi Anda yang ingin mengetahui konten apa saja yang terdapat dalam working directory ataupun direktori aktif, Anda bisa menggunakan perintah is. Setelah itu, Anda juga bisa melihat hidden files dengan perintah is, atau melihat konten direktori lain dengan menulis nama direktori seperti is, home, username, dokumen. Ketujuh, sudo. Singkatan dari super user do. Sudo adalah sebuah perintah dasar Linux yang memungkinkan Anda menjalankan berbagai macam teks yang memerlukan root atau administrative permission. Contoh perintah adalah sudo vsudo yang berfungsi untuk mengedit file, konfigurasi ataupun sudoers. Kedelapan, cp. Perintah cp digunakan menyalin file dari direktori aktif ke direktori lain. Contohnya adalah Anda ingin menyalinkan sample.txt ke direktori dokumen. 8. mv. Di sistem operasi Linux, Anda juga dapat memindahkan file ke direktori lain dengan bantuan perintah mv. Sebagai contoh, Anda menulis mv sample.txt home, username, dokumen untuk memindahkan sample.txt ke direktori dokumen. Tidak hanya itu, mv juga bisa dimanfaatkan untuk mengubah nama file. Sebagai contoh, Anda ingin mengganti nama file txt Anda, maka perintahnya akan menjadi mv all sample.txt ke new sample.txt. Ke-10, ping. Sering mendengar ping command? Ya, atau malah sering menggunakannya. Perintah dasar Linux yang satu ini menawarkan fungsi untuk mengetahui atau mengecek koneksi Anda di server. Jika Anda menulis ping google.com, contohnya Anda nanti akan memperoleh detail informasi mengenai koneksi Anda ke Google. Langkah terakhir yaitu menginstal aplikasi tambahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta Maulana. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan update terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan sudo apt get update. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian, untuk menginstal aplikasi Java, kita perlu mengetikkan sudo apt get install openjdk 8jdk, lalu enter. Setelah itu ada konfirmasi Y atau No, kita pilih Y. Setelah itu tunggu proses selesai. Lalu untuk mengecek apakah Java sudah terinstall atau tidak dengan mengetikkan Java strip version. Lalu aplikasi kedua adalah di sini saya akan menginstal aplikasi VLC dengan mengetikkan apt get install VLC. Karena di sini saya sudah pernah menginstalnya, jadi proses ini saya skip. Jadi untuk membuka programnya cukup mengetikkan VLC. Untuk aplikasi yang terakhir di sini saya akan mencoba menginstal aplikasi Firefox, yaitu dengan mengetikkan apt get install Firefox. Setelah itu enter dan tunggu hingga proses selesai. Ketika proses instalasi selesai, teman-teman bisa buka melalui desktop.
Sekian video cara menginstal Linux dengan distro Kali Linux. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.